Hai sobat semua. Tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang hangat di pagi hari. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Season 4 episode 150. Subrek likenya ya kak. Gasken. Percaya diri Chang Cixiao bukan omong kosong. Dia telah bertanggung jawab atas urusan internal selama bertahun-tahun, dan dia tahu cara dan temperamen Brahman tanpa perampokan. Dia dapat dengan cepat memahami perilaku yang terakhir, itulah sebabnya dia bisa berdiri di Wanjian Pavilion. Bagaimanapun, Fan Wuji adalah orang kuat nirwana. Dia telah selamat dari kesusahan guntur 3 kali dan merupakan ahli reparasi pedang pertama di Wastelen Utara. Dengan tangannya sendiri, apakah Chu Xingyun akan memiliki cara untuk hidup? Dengan hanya sebuah pedang, dia dapat segera mengakhiri pertempuran. Panggilan. Angin malam yang sejuk bertiup ke Holy Star City, sudah larut malam, dan awan gelap tebal menyelimuti seluruh kubah malam, menutupi bintang-bintang, dan menutupi highway, membuat seluruh dunia pingsan dan mengantuk, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Di kota yang sepi, sesosok muncul. Seorang lelaki berjas hitam sedang berjalan di kekosongan, mengambang seperti hantu, dan diam-diam meluncur ke halaman di mana Chu Xingyun berada. Orang ini luar biasa. Sebenarnya, apa yang Chang Cixiao katakan adalah apa yang dipikirkan Fan Wuji, tapi dia membuat kesalahan. Fan Wuji memang siap untuk membunuh Chu Xingyun untuk menenangkan kemarahan 3 kekuatan, tetapi dia tidak berniat untuk membunuh Chu Xingyun dalam 3 hari ke depan. Malam ini, dia akan mulai. Sosok itu berkeliaran di malam yang gelap, dan dalam beberapa saat, Fan Wuji keluar dari kayu lebat, di tengah hutan berdiri halaman yang elegan, yang sangat mencolok. Baiklah, hanya ada Luo Yun di halaman. Fan Wuji menyipitkan matanya sedikit, menyapu sesuka hati, dan melihat ke seluruh halaman. Pada saat ini, Chu Xingyun sedang mundur di halaman. Hanya ada satu orang. Dia tahu bahwa Chu Xingyun menyinggung banyak orang, tetapi juga membuat banyak orang. Jika ada orang lain di halaman, itu pasti akan meningkatkan kesulitan tembakannya. Untungnya, dia beruntung, tidak ada seorang pun kecuali Chu Xingyun di halaman saat ini. Untuk Chu Xingyun, Fan Wuji telah lama membunuh. Ketika Chu Xingyun bertanggung jawab atas gerbang luar, Fan Wuji sangat memperhatikan bahwa istana, sarana, strategi dan bakat Chu Xingyun tidak ada di bawahnya, dan bahkan lebih baik daripada jumlah chip. Lebih penting lagi, Chu Xingyun tidak yakin tentang dia. Dia telah menolaknya 3 kali atau 5 kali. Jika tidak demi 6 perbandingan besar, pada awal di Shijianqi, Fan Wuji membunuh Chu Xingyun. Sekarang aku ingin datang. Untungnya, aku menahan diri untuk tidak membunuh. Kalau tidak, pemimpin ini tidak akan berada di tanganku. Loyun ini telah membuatku terlalu banyak kejutan. Karena alasan ini, aku tidak akan berbuat lebih banyak. Siksa, bunuh dia secara langsung dengan pedang. Fan Wuji berkata dalam hatinya, di matanya, pedang untuk membunuh Chu Xingyun sudah merupakan kebaikan terbesar bagi Chu Xingyun. Juga pada saat inilah Fan Wuji tidak lagi menyembunyikan wajah aslinya, dan sepasang mata memancarkan kejayaan dingin, seperti mimpi buruk berjalan di malam hari, menampakkan taring yang paling tajam. Melangkah ke depan, Fan Wuji baru saja melangkah ke hutan, alisnya langsung mengerutkan kening, dan matanya melihat ke samping, di mana batu besar ditempatkan, dan di atas batu besar, seorang pria berambut abu-abu berbaring di punggungnya. Orang tua berpakaian hitam. Pria tua berkulit hitam itu tampaknya sudah menunggu lama. Dia merasakan mata dingin Fan Wuji, dan segera berdiri. Tubuh pendek Riket bergerak, seakan pemanasan, dan dia tidak sabar. Fan Pavilion Master, kamu akhirnya muncul, aku menunggu untuk segera tidur ditulis. Siapa kamu? Hati Fan Wuji bergetar dengan kencang, dan langkahnya sedikit terhenti, menatap pria tua yang berpakaian hitam dengan hati-hati. Ketika dia datang ke hutan, Fan Wuji bisa yakin bahwa tidak ada orang kedua kecuali dia dan Chu Xingyun, tetapi pada saat ini, pria tua berkulit hitam muncul dan harus menunggu lama. Dari awal hingga akhir, Fan Wuji tidak merasakan napas lelaki tua berpakaian hitam itu, yang membuatnya memiliki rasa takut yang kuat, dan lengan kanan yang tersembunyi dalam jubah lengan diam-diam menggenggam gagang pedang. Tidak masalah siapa aku, kamu hanya perlu tahu bahwa aku di sini untuk membunuh. Pria tua berkulit hitam itu menyeringai dan suara itu jatuh, dan guntur yang menggelegar tiba-tiba meletus di tubuhnya.
Dalam sekejap, sinar guntur melonjak dari pori-pori pria tua itu dalam warna hitam, dan guntur mekar, dan bayangan elang guntur besar terkondensasi di malam hari, dan matanya menjadi sangat terang, bersinar melalui guntur biru dan biru, acak dalam warna hitam, rambut putih berkibar, seperti tuan yang tiada taranya yang mengendalikan guntur langit. Sebuah guntur yang ganas mengalir deras dari tubuh Chu Xingyun, dan guntur yang mengerikan menyapu, membuat kekosongan malam bengkok, dan elang guntur mengepakkan sayapnya, menggerakkan langit. Pria bermulut besar, hanya karena kamu ingin membunuhku juga. Fan Wuji berkata dengan acuh tak acuh, hanya untuk melihat gelombang telapak tangannya, dan tiba-tiba langit malam yang gelap di belakangnya meledak menjadi cahaya ilahi yang lebih kuat, dan cahaya pedang yang pekat muncul darinya. Kekosongan itu tampaknya merupakan lubang tak berdasar yang sebenarnya, berisi ribuan lampu pedang. Kematian. Fan Wuji meludahkan kata-kata dengan dingin, dan cahaya meledak. Pada saat ini, langit malam bergetar, dan ribuan bayangan pedang menyapu langit. Setiap bayangan pedang seperti cahaya yang sama, menunjukkan tekanan pedang yang tak berujung. Fan Wuji dikenal sebagai tukang reparasi pedang pertama di Wastelen Utara. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Ribuan bayangan pedang menyatu menjadi sungai panjang pedang, melintasi kehampaan, membuat bayangan Lei Ying berbisik. Namun, sebelum Fan Wuxian menunjukkan wajahnya yang bahagia, sungai panjang pedang di depannya tiba-tiba hancur dan bayangan pedang meledak, dan wajah kering lelaki berkulit hitam itu terpantul di mata Fan Wuxian. Tetapi melihat jejak tangan seorang lelaki tua itu, punggungnya kosong, dan ada guntur dan listrik yang tak terbatas, dan kekuatannya mengalir ke tubuhnya. Hanya sesaat, lelaki tua berpakaian hitam itu tampak berubah menjadi guntur, telapak tangannya meledak, guntur segel kuno akan datang, tampaknya menghancurkan segalanya. Bagaimana mungkin? Fan Wuji terkejut, lengan kanannya tiba-tiba mengeluarkan pedang, cahaya pedang abu-abu dan hitam, memancarkan suara ratapan gemetar, ruang di sekitarnya terkoyak, kekosongan menggeliat, perlahan-lahan muncul hantu mimpi buruk yang nyata. Namun demikian, Fan Wuji gagal untuk memblokir segel kuno guntur, di bawah guntur, bayangan pedang dimusnahkan lagi, dan hantu mimpi buruk juga berubah menjadi ketiadaan, guntur yang dahsyat menghantam pedang dan membiarkannya menyentuh. Tidak ada perampokan yang meludahkan seteguk darah. Bergemuruh. Tubuh itu jatuh ke tanah, dan segel petir kuno yang sangat besar menghancurkan tanah dengan kaku, di mana kilat melintas, dan retakan-retakan ada di atas tanah, sementara Fan Wuji runtuh ke tanah, meludahkan darah dan napas di mulutnya. Fan Wuji, penguasa pavilion Wanjian, apakah kekuatan ini terlalu membosankan? Pria tua berkulit hitam itu jatuh dari udara, dan dia dikelilingi oleh langit halilintar, sedikit tatapan, sinar guntur yang menakutkan, tiba-tiba naik ke langit, merobek awan tebal, dan memantulkan kembali bintang-bintang Haiwei dan Mantian. 6. Kesengsaraan Nirvana. Saat ini, Fan Wuji memandang lelaki tua berpakaian hitam yang benar-benar membosankan, dan suara teror terdengar di dalam hatinya. Di depannya, pria tua berkulit hitam ini, berkultivasi, benar-benar mencapai ranah nirwana dari 6 kesengsaraan. Kapan pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya muncul di Wastelen Utara? Dunia nirvana, satu guntur dan satu guntur. Pada level ini, jarak antara masing-masing kekuatan sangat besar, dan jika bukan jenius, mustahil untuk mengalahkan musuh. Praktek Fan Wujiao adalah 3 kesengsaraan nirvana, di Gurun Utara, sudah di tingkat puncak. Namun, pria tua reot yang tidak bermoral di depannya, Xiu Wei sebenarnya mencapai Six Tribulation Nirvana. Dalam sekejap, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam pikiran Fan Wuji. Dia tidak mengerti mengapa orang kuat seperti itu akan muncul di kota bintang suci dan masih ingin membunuhnya. Mungkinkah orang ini adalah penolong Luo Yun? Begitu pikiran ini muncul, Fan Wuji menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Pertama, istana Chu Xingyun sangat dalam dan tidak dapat diprediksi, tetapi dalam analisis terakhir, dia hanya seorang pemuda. Bahkan jika dia pintar, dia tidak bisa berpikir bahwa Fan Wuji akan memperlakukannya pada hari dia memenangkan posisi teratas. Pembunuh rahasia. Kedua, orang kuat 6 perampok nirvana sudah menjadi orang kuat puncak di Wastelen Utara, cukup untuk membangun sekte, mewarisi milenium, bagaimana bisa Chu Xingyun, bagaimana dia bisa tahu orang yang kuat, dan mendapatkan bantuannya.
Berpikir tentang itu, Fan Wuji masih bingung, dia perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya tidak lagi keras dan ganas saat ini, dan dia penuh warna yang menyenangkan, dan berkata, "Senior, kamu dan aku belum pernah melihat, tidak ada persimpangan, tetapi Anda tiba-tiba menembak saya, apakah ada kesalahpahaman di sini? Sudahkah saya melihatnya, bisakah saya membunuh seseorang dengan persimpangan?" Lelaki tua berkulit hitam itu mencibir, membuat ekspresi Brahma Wuji menguat di sana. Apa maksud pihak lain, membunuh seseorang tanpa alasan? Melihat ekspresi memalukan Brahma, lelaki tua berkulit hitam itu secara diam-diam menyeringai, dan ekspresi di wajahnya masih penuh cemoohan. Dia tertawa dan berkata, "Saya adalah seorang pekerja lepas untuk mencari seni bela diri, saya melakukan perjalanan ke benua roh yang sebenarnya. Kemarin, saya itu kebetulan melewati Paviliun Wanjian, tapi aku melihat puncak di Paviliun Wanjian runtuh, urat roh runtuh, dan seluruh gerbang sekte berada dalam kekacauan. Aku sangat ingin tahu pada waktu itu, bagaimana Paviliun Wanjian, yang dikenal sebagai 6 kekuatan utama di Wastelen Utara, menjadi begitu tak tertahankan. Jadi aku datang ke kota bintang suci dan ingin bertemu denganmu sebentar. Pikirkan, kekuatan Anda terlalu lemah, dan tidak heran jika sekte beroperasi dengan sangat buruk." Cemoohan lelaki tua berbaju hitam itu membuat pikiran Fan Wuji bergetar hebat, tetap di tempat seperti ayam kayu. Pernyataan ini tidak membangkitkan amarahnya. Apa yang sebenarnya dia maksudkan adalah bagian pertama dari orang tua berkulit hitam. Kemarin, puncak di Paviliun Wanjian runtuh, urat-urat roh runtuh, dan seluruh sekte berada dalam kekacauan. Senior, apa yang baru saja kamu katakan, tetapi itu tidak salah. Fan Wuji tidak memiliki ketenangan masa lalu. Dia bertanya pada lelaki tua berpakaian hitam dengan nada suara, dan napasnya menjadi pendek. "Mengapa aku menipu kamu ketika aku penuh dengan nirwana?" Pria tua berkulit hitam itu menjadi dingin dan berkata dengan suara dingin. "Awalnya, aku tidak ingin membunuhmu, tetapi kata-kata sombongmu yang sebelumnya membuatku marah, dan kamu akan mati." Orang tua berpakaian hitam menutupi langit dengan guntur dan cahaya, dan menyapu dunia. Segel guntur kuno muncul di tubuhnya. Guntur menghantam langit, dan kekuatannya menjadi semakin menakutkan. Guntur yang dahsyat dan sombong melintas, membuat wajah Fan Wuluo pucat seperti kertas. Begitu dia mengertakkan gigi, tanda pedang kecil muncul di telapak tangannya. Tanda pedang hancur, dan cahaya pedang yang cerah memancarkan suasana kuno. Itu pecah dan menyelimuti tubuhnya. Guru bergemuruh pecah, Lei Yin mekar, dan seluruh dunia gemetar gila, tetapi tubuh Fan Wuji berubah menjadi aliran cahaya, melewati Lei Yin yang berputar, berbahaya dan berbahaya untuk dihindari. Pria tua hitam membeku sejenak, dan segera mengangkat tangannya dan meledak, hantu guntur eagle yang besar diselamatkan, tapi dia belum menyentuh tubuh Fan Wuji, cahaya pedang yang terang menyala lagi, dengan kecepatan yang menakutkan melarikan diri dan menghilang pada akhir malam. Orang ini cukup cepat untuk melarikan diri. Pria tua berkulit hitam itu tidak terus menembak, juga tidak bermaksud membunuh, tetapi hanya menatap tajam ke arah pelarian Fan Wu, dan memastikan bahwa orang lain itu meninggalkan kota bintang suci dan berbalik. Berjalan menuju halaman depan. Ketika dia datang ke halaman, pintu yang tertutup sudah terbuka. Chu Xingyun telah menyelesaikan retretnya. Dia duduk di paviliun, duduk di atas meja batu, tehnya sedikit diputar, kabutnya meluap, dan ada aroma teh yang tenang dan menyegarkan. Gambarnya puas. Bagaimana aktingku barusan? Pria tua berkulit hitam melangkah ke Chu Xingyun dengan langkah besar. Dia juga sopan dan mengangkat cangkir tehnya dan menghirupnya dengan lembut, wajahnya dipenuhi dengan senyum tebal. Orang tua berkulit hitam saat ini tidak memiliki postur kekar barusan, juga tidak mengendalikan guntur dan mengabaikan perasaan hegemonik hidup dan mati, melainkan ia terlihat seperti bocah nakal dan terlihat cukup lucu. Hanya bisa dikatakan bahwa itu sangat ceroboh. Jika bukan Fan Wuji yang mendengar berita dari Paviliun Wanjian, pikirannya dalam kekacauan. Dengan istana kotanya, dia mungkin dapat melihat beberapa petunjuk. Chu Xingyun meletakkan cangkir teh dan berpikir sejenak, cukup serius mengatakan. Ternyata Chu Xingyun sudah lama menduga bahwa Fan Wuji tidak akan bisa menekan niat membunuh, dan mengambil keuntungan darinya di malam hari, jadi dia menghubungi Lin Tianchong beberapa hari yang lalu dan membiarkan yang terakhir menyergap di sini. Adapun kata-kata dan perbuatan Lin Tianchong barusan itu juga salah satu pengaturan Chu Xingyun. Segala sesuatu yang terjadi malam ini berada di bawah kendali Chu Xingyun.
Sungguh orang yang membosankan. Lin Tianchong melirik Chu Xingyun, dan setelah duduk, dia berkata sedikit dengan tidak senang. Perilaku budidaya Fan Wukao, tetapi nirvana dari 3 kesengsaraan, karena kamu telah membencinya, cukup taruh saja secara langsung membasmi dan membunuh, mengapa saya harus menggunakan mulut saya untuk dengan sengaja mengungkapkan situasi Pavilion Wanjian dan menuntunnya untuk meninggalkan kota bintang suci. Dalam rencanaku, Fan Wuji adalah bagian yang sangat penting. Membiarkannya pergi dari Holy Star City adalah untuk memfasilitasi tata letakku. Bagaimanapun, dia juga adalah penguasa pavilion. Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, belum lagi, bahkan jika saya ingin membunuhnya, itu tidak sulit. Dia telah memotret Pavilion Wanjian selama bertahun-tahun. Betapa kaya warisannya, jika dia bersikeras melarikan diri, saya takut bahkan senior-senior Anda sulit untuk dibunuh sepenuhnya. Kamu tidak bisa berbicara dengan baik. Lin Tianchong memberi Chu Xingyun pandangan sekilas, tapi apa yang dikatakan Chu Xingyun juga benar. Mungkin tidak sulit untuk mengalahkan orang kuat nirvana, tetapi itu adalah hal untuk membunuh sepenuhnya sulit. Ini adalah kota bintang suci. Ada banyak penguasa dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Begitu kerusuhan terjadi, bahkan jika itu adalah Lin Tianchong, sulit untuk mundur dari seluruh tubuh. Bahkan mungkin melibatkan Chu Xingyun. Melihat Lin Tianhong tidak senang, Chu Xingyun tertawa diam-diam, dan Yu Feng berbalik, bertanya. Untuk saat ini, terlepas dari situasi orang lain, apakah Anda punya masalah? Situasinya baik, semuanya berjalan sesuai rencana. Lin Tian mengangkat alisnya dan tertawa. Tadi malam orang tuamu telah dipersatukan kembali. Ketika keduanya bertemu, gadis kecil di Luolan menangis. Untungnya, Cuhu pria itu tidak ada, jika tidak, akan ada ingus dan air mata. Chu Xingyun dapat membayangkan gambar itu, senyum ceria muncul kembali di wajahnya, dan bertanya kepada Lin Tianchong. Meskipun Luo Xingyuan tidak memiliki orang untuk diinjak, tetapi untuk alasan keamanan Anda masih harus berhati-hati, semuanya berorientasi pada rencana. Oke. Lin Tianchong tidak lagi tertawa, mengangguk serius, dia minum teh di cangkir, berbalik, dan ketika dia hendak pergi, langkahnya tiba-tiba berhenti. Sesuatu. Chu Xingyun bertanya dengan keras. Saya melihat Lin Tianchong menatap Chu Xingyun, dan kemudian matanya agak gelap, dan dia berkata. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan itu. Anda harus berhati-hati ketika Anda menembak. Chu Xingyun sedikit menatap, dan akhirnya mengangguk. Terima kasih kepada senior Lin karena mengingatkan saya ingat. Saat bahasanya jatuh, cahaya thunder cepat berlalu, dan sosok Lin Tianchong menghilang ke halaman secara instan, menghilang. Chu Xingyun melangkah keluar dan berjalan ke tengah halaman. Dia dengan lembut mengangkat kepalanya, menatap Hao Yue yang terang dan cerah yang keluar dari awan yang pecah, dan matanya yang gelap terus-menerus berkedip, dan tatapannya menjadi lebih tajam lagi, berbisik dengan suara rendah. Berputar berbulan-bulan, langkah pertama akhirnya keluar, sekarang, saatnya untuk mengambil langkah kedua. Karena masalah alokasi sumber daya, masih ada banyak prajurit berkumpul di kota bintang suci. Adegan ini sangat ramai, dan yang paling banyak dibicarakan di mulut mereka tentu saja adalah kualifikasi kemarin. Adapun pertarungan sengit tadi malam, Chu Xingyun sebelumnya telah menyiapkan arai roh perisai untuk melindungi semua fluktuasi momentum, jadi tidak ada yang tahu, apalagi bahwa Fan Wuji telah meninggalkan kota bintang suci saat ini. Di dalam kota, di mana Pavilion Wanjian berada. Matahari yang terik menggantung tinggi di langit, dan cahaya pagi turun di wajah orang-orang di Pavilion Wanjian, semuanya mencerminkan warna tawa dan kesombongan yang kuat. Kemarin, Chu Xingyun, mewakili Pavilion Wanjian, berhasil memenangkan posisi pemimpin 6 orang bijak. Mulai hari ini, dalam 10 tahun ke depan, Pavilion Wanjian akan menjadi kepala 6 kekuatan utama. Kehormatan semacam itu sangat berharga sehingga siapapun dapat merasa bangga karenanya. Pada saat ini, di aula stasiun, sekelompok ahli pedang dan tetua sudah berkumpul, mereka duduk bersama dan berbicara satu sama lain, mereka sering tertawa, dan pemandangannya sangat harmonis. Hal yang sama berlaku untuk Chang Chixiao dan Qin Qiumo, tetapi senyum di wajah mereka samar-samar berbahaya, membuat mereka tidak nyaman untuk melihat. Mengapa Bapak Bangsa belum datang? Pada saat ini, Yun Changqing tiba-tiba berbicara. Mulai hari ini, pasukan utama harus bersama-sama membahas alokasi sumber daya.
Sebelum ini, pasukan utama harus merencanakan dengan baik untuk memungkinkan kelambanan. Sebagai penguasa kabinet, Fan Wuji secara alami perlu melakukannya sendiri. Tapi semua orang menunggu lama, masih tidak melihat Fan Wuji, yang membuat Yun Changqing merasa sedikit bingung. Ini masih pagi, mari kita tunggu. Seorang penatua baru saja membuka mulutnya, dan tiba-tiba, cahaya pedang yang terang mengalir dari kejauhan, dan ketika dia melihat bahwa dia akan memasuki aula, cahaya pedang benar-benar menghilang, memperlihatkan Yiru yang tampan setan pemuda berpakaian hitam. Pria muda ini benar-benar Chu Xingyun, Master Pedang Loyun. Begitu dia melihat Chu Xingyun, semua orang berdiri dan memberi hormat. Melihat ke mata Chu Xingyun, itu juga penuh persahabatan dan rasa hormat. Chu Xingyun menjadi terkenal di pertempuran pertama dan memenangkan posisi teratas untuk Wanjian Pavilion, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa semua penghargaan yang dimiliki Wan Wange saat ini semuanya dimenangkan oleh Chu Xingyun, dan kerumunan secara alami akan membayar upeti. Orang yang sekarat hanya bisa bebas sekarang. Chang Cixiao tidak bangun. Setelah melirik Chu Xingyun dengan mata dingin, ia segera mundur dan diam-diam mencibir dalam hatinya. Hal yang sama berlaku untuk Qin Qiumo. Dia bahkan tidak melihat Chu Xingyun. Dia duduk di kursi kayu dan mengabaikan Chu Xingyun. Dia menghina. Dalam hati mereka berdua, Chu Xingyun pasti akan mati. Karena dia adalah manusia fana, mereka tidak mau memberi perhatian lebih dan tidak akan berdiri untuk memberi hormat. Perilaku kedua orang ini sangat tidak jelas, tetapi Chu Xingyun melihat dengan jelas di matanya. Setelah dia mencibir diam-diam, dia dikelilingi oleh kerumunan dan berjalan ke tengah aula. Dengan tangan ditekan, dia mengisyaratkan bahwa semua orang akan diam. Kalian, tolong dengarkan aku. Chu Xingyun berbicara dengan keras dan segera menarik perhatian semua orang. Bahkan Chang Cixiao dan Qin Qiumo mengerutkan kening, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Baru saja, aku pergi ke halaman pavilion dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di halaman. Ketika ragu, aku mulai melihat sekeliling. Menurut penjaga kota bintang suci, penguasa pavilion meninggalkan kota bintang suci tadi malam. Pergi ke tempat pavilion pedang itu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, semua orang menunjukkan mata yang ragu-ragu. Dalam 3 hari terakhir, masalah alokasi sumber daya akan dibahas, yang sangat penting untuk pavilion Wanjian. Mengapa Fan Wuji menjadi pemimpin pavilion dan tiba-tiba pergi? Selain itu, dia pergi dengan sangat mendesak, pergi pada malam hari, tidak ada yang bisa melihat. Sang Patriark kembali ke pavilion Wanjian, tentu saja ada alasannya, dan kita tidak perlu berspekulasi terlalu banyak. Adapun untuk pembahasan alokasi sumber daya, saya menyarankan agar saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri untuk saat ini. Chu Xingyun melirik ke sekeliling kerumunan dan berkata lagi. Pikiran Patriark selalu tidak dapat diprediksi. Ketika dia tiba-tiba kembali ke pavilion Wanjian, pasti ada alasannya. Saya setuju dengan proposal Luo Yun untuk sementara waktu mengelola alokasi sumber daya. Seorang penatua segera setuju dengannya. Kesempatan untuk mengalokasikan sumber daya pada awalnya dimenangkan oleh Lord Luo Yun, yang bertanggung jawab atas hal itu, dan itu tentu saja. Saya juga setuju dengan lamarannya. Penatua lain berdiri dan tidak mengatakan apapun kepada Chu Xing. Arti dukungan Cloud. Melihat kerumunan saling menyetujui, Chang Cixiao mengerutkan kening, dan ada tanda yang tidak jelas. Dia berdeham dan bangkit dan berkata, masalah alokasi sumber daya sangat penting untuk pengembangan pavilion Wanjian. Lord Luo Yunjian masih muda dan tidak memiliki pengalaman dengan masalah ini. Saya pikir masalah ini masih menunggu Tuhan untuk kembali ke kota suci Star. Nanti, buat keputusan. Ya, lebih baik diambil oleh Patriark, dan itu akan selalu lebih baik. Qin Qiumo langsung mengerti arti Chang Cixiao. Chu Xingyun memenangkan posisi teratas dan telah memenangkan banyak hati orang. Jika dia menggantikan Brahma, dia akan mengelola soal alokasi sumber daya, maka statusnya akan menjadi semakin tinggi, hampir tidak lagi berada di bawah pelopor. Hasil ini jelas bukan apa yang mau dilihat oleh keduanya, jadi mereka memblokirnya. Jika dalam 3 hari, pemilik kabinet belum kembali ke kota bintang suci, bagaimana masalah alokasi sumber daya ini ditangani? Chu Xingyun melirik dingin pada 2 orang di depannya, dengan suara dingin di suaranya. 2 orang, ada banyak dendam antara aku dan kamu. Kamu ingin menekanku. Semua orang tahu ini, tetapi distribusi sumber daya terkait dengan naik turunnya pavilion Wanjian.
Sebagian besar terhalang, membidik saya di mana-mana, apakah Anda tidak merasa malu? Mata Chu Xingyun tidak berkedip, dan dia menatap langsung ke Chang Cixiao dan Qin Qiumo, dan suaranya sangat kuat. Untuk hari ini, sebagian besar penatua dan ahli pedang telah setuju. Aturan gerbang Jianghe akan diputuskan di atas ring. Kata-kata itu jatuh, dan roh pedang yang tajam keluar dari tubuh Chu Xingyun. Cahaya pedang itu tidak terlihat, tetapi mengandung tekanan yang luar biasa. Tekanan yang tidak malu-malu ada pada Chang Cixiao dan Qin Qiumo. Sialan! Chang Cixiao menggertakkan giginya dengan keras. Kata-kata Chu Xingyun tidak bisa dikatakan sebagai musyawarah. Itu sama sekali penghinaan. Di depan semua orang, dia mempermalukan mereka. Tapi dengan putus asa, Chang Cixiao dan Qin Qiumo tidak berani bertarung, karena mereka merasakan niat membunuh dari niat pedang Chu Xingyun, dan niat membunuh dingin. Jika ada pertempuran dalam pertempuran antara mereka berdua, begitu mereka tidak turun ke tanah, maka yang berikutnya adalah kematian. Sejak perpaduan kekuatan beberapa lubang hitam, kekuatan Chu Xingyun telah disaksikan oleh semua orang. Perubahan pikiran Chu Xingyun, dan semua orang telah melihatnya dengan matanya sendiri, dan membanting musuh, itu hanya hal yang langka bagi Chu Xingyun. Melihat Chang Cixiao dan Qin Qiumo terdiam, Chu Xingyun menarik niat pedangnya dan berkata, karena keduanya tidak keberatan, maka masalah ini telah diputuskan dengan cara ini. Mari kita putus. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang mengangguk bersama-sama setelah melirik Chang Cixiao dan Qin Qiumo, mereka berhenti berbicara dan kemudian bubar, kembali ke halaman mereka sendiri. Pasti ada yang salah dengan itu. Begitu dia kembali ke halaman, Chang Cixiao menutup portal dengan erat, dan menatap Qin Qiumo dengan wajah berat. Suaranya sangat bermartabat, mengungkapkan rasa khawatir yang mendalam. Cixiao Jianzu, pertanyaan yang kau katakan, tetapi pemimpin pavilion tiba-tiba pergi. Qin Qiumo bertanya dengan sedih, tetapi Chang Cixiao diam, tetapi dia berjalan bolak-balik di aula dengan tangan di punggung. Setelah beberapa saat, Chang Cixiao berkata, ketika kami menganalisis tadi malam, dalam waktu 3 hari, Fan Wuji akan marah pada Luo Yun dan Bai Li, dan tidak akan pernah membiarkan keduanya kembali ke pavilion Wanjian hidup-hidup. Namun, di tengah malam kemarin, Fan Wuji kembali ke pavilion Wanjian tanpa sepatah kata, yang benar-benar aneh. Selain itu, Luo Yun adalah orang pertama yang menemukan bahwa pemimpin kabinet telah pergi. Tidak hanya itu, dia juga bertanggung jawab atas alokasi sumber daya di depan semua orang, sama seperti master dari kabinet yang sama. Kemarin, dia tidak mau campur tangan dalam alokasi sumber daya, tetapi hari ini, dia mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab. Dengan kata lain, sikapnya masih sangat sulit. Dia tidak akan mempermalukan kamu dan aku di depan umum. Perubahan seperti itu akan terlalu cepat. Mendengar analisis Chang Cixiao, wajah Qin Qiumo tiba-tiba berubah, dan dia menghirup, menurut apa yang Anda maksud, apakah ada kesepakatan antara Fan Wuji dan Luo Yun? Tidak yakin. Chang Cixiao menggelengkan kepalanya dengan lurus, tetapi matanya menjadi lebih bermartabat, berkata. Tapi bagaimanapun, kita harus mengandalkan Fan Wuji untuk membantu kita menyingkirkan Luo Yun. Aku khawatir itu tidak realistis. Lakukan sendiri. Lakukan sendiri. Qin Qiumo menggigil dan berkata dengan senyum pahit. Dengan kekuatan kita berdua, hampir mustahil bagi Tuhan untuk membunuh Chu Xingyun tanpa mengetahuinya, dan satu-satunya Liu Wentian yang dapat mengandalkannya masih tertutup. Bagaimana kita akan melakukannya? Jika kamu terus duduk dan mati, ketika Luo Yun kembali ke pavilion Wanjian, itu adalah saat ketika kamu dan aku jatuh. Bukan hanya itu, tetapi keluarga kamu dan aku berada di tidak akan bertahan, dan mereka semua akan menjadi jiwa mati Luo Yun di bawah pedang. Chang Cixiao tiba-tiba minum, dan Qin Qiumo tiba-tiba memucat, dia menarik napas dalam-dalam, dan kemudian menenangkan pikirannya, dengan serius berkata. Pada malam hari, Anda dan saya langsung pergi ke Liu Wentian, semuanya telah mencapai titik ini. Tidak tahan lagi. Bagus. Qin Qiumo juga tahu keseriusan masalah ini, tidak lagi berbicara, mengangguk. Sunset West Mountain, malam, perlahan-lahan menyelimuti kota bintang suci yang luas itu. Ketika semua orang bersiap-siap untuk mundur, Chang Cixiao dan Qin Qiumo diam-diam meninggalkan halaman, mengambil keuntungan dari malam yang gelap, dan dengan cepat berlari menuju kedalaman kota. Mereka ditutupi jubah hitam besar di seluruh, dan mereka menyembunyikan wajah mereka.
Mereka bertindak sangat hati-hati dan bertindak dengan sangat hati-hati. Mereka melihat sekeliling, mendengarkan ke segala arah, dan tidak berani melewatkan jejak. Namun, keduanya tidak tahu bahwa, sejak mereka meninggalkan halaman, di belakang mereka ada sosok gelap mengikuti diam-diam. Sosok itu, yang sangat aneh, tampaknya memiliki kemampuan khusus, mampu menelan semua fluktuasi suara dan cahaya, dan melindungi eksplorasi spiritual orang lain. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa hati-hati dan seberapa hati-hati Chang Cixiao dan Qin Qiumo, dia tidak dapat menemukan keberadaannya. Oke kakak, kita lanjut lagi entar siang, terima kasih.